Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini matematikanya tentang mengubah desimal ke bentuk pecahan biasa atau campuran. Nih, sebelum masuk ke tentang desimal, perkenalkan dulu ini konsep dasar dari desimal itu. Misalkan ada angka 235. 200 ini sebagai ratusan, 30 sebagai puluhan, dan 5 sebagai satuan. Kemudian desimal itu selalu ada tanda koma ya, tanda desimal. Koma ini sebagai tanda desimal. Kemudian ada angka yang lebih kecil daripada 5 atau sebagai satuan, yaitu di belakang koma satu angka disebut sepersepuluhan. Kalau di belakang komanya ada 2 angka, seperseratusan. Kalau ada 3 angka, di belakang komanya seperseribuan. Misalkan gini, di belakang komanya ada angka misalkan 6, kemudian 2, 3 ya. Nah, jika di belakang koma ini satu angka, maka per 10. Kalau di belakang komanya 2 angka, misalkan 6 dan 2, itu ditulisnya per 100. Kemudian kalau 3 angka di belakang koma, yaitu per 1000. Nah, tanda desimal ini ya, koma tanda desimal ini untuk memisahkan bilangan bulat dan pecahan. Bilangan bulat yang ada di sebelah kiri koma, sedangkan bilangan pecahan yang ada di sebelah kanan koma. Nah, ada contoh misalkan sekarang ada contoh misalkan 0,2. 0,2 itu pertama lihat belakang koma itu ada satu angka ya, satu angka, maka per ya, karena pecahan itu tandanya yaitu ada per. Ini satu angka di belakang koma, berarti nulisnya per 10. Kemudian yang angka 2 ini ditulis di bagian atas, di bagian pembilang. Nah, nomor 2 ini ada berapa angka di belakang koma? 2 angka, maka ditulisnya per 100. Kemudian yang 25 ini disimpan di atas sebagai pembilang ya, ditulis di atas. Nah, sudah gitu aja. Kemudian kalau di belakang koma ada 3 angka, 1, 2, 3, maka ditulisnya per 1000 ya, per 1000. Kemudian ini 125 ditulis di atas, begitu ya. Nah, ini yang tanda kalau misalkan ada bilangan bulatnya, ada bilangan bulat seperti ini, misal 4,5, ditulisnya gini aja, langsung aja ke pecahan campuran. Misalkan kalau ini kan yang nomor 1 pecahan biasa, nomor 2 pecahan biasa, nomor 3 pecahan biasa. Ini yang nomor 4 ke campuran. Kalau ada koma gampang saja, tinggal gini. Ini belakang komanya berapa angka? 1, berarti per 10. Nah, sekarang angka 5 yang ini disimpan di atas ya. Kemudian angka 4-nya di depan. Jadi ditulisnya 4, 5 per 10. Nah, selanjutnya nomor 5 yaitu 3,25. Berapa angka di belakang koma? 2 angka, maka ditulisnya per 100 ya. Kemudian 25-nya ditulis di atas dan 3-nya di depan karena bentuk pecahan bilangan bulat ya. Karena bilangan campuran itu adalah pecahan campuran itu adalah gabungan dari bilangan bulat nih yang 4 dan pecahan biasa 5 per 10, maka disebut pecahan campuran karena terdiri dari 2 ya, 2 macam, yaitu bilangan bulat yang angka 4 dan 5 per 10 sebagai pecahan ya. Kemudian kalau ini nomor 6 yaitu 10 ya, 10,125. Ini di belakang koma ada berapa angka? 3 angka, maka per 1000 ya, per 1000. Kemudian 125-nya ditulis di atas 125, kemudian 10-nya di sampingnya ya, jadi bilangan campuran, pecahan campuran maksudnya. Kemudian yang ini nomor 7
Nomor 7 ada berapa angka di belakang koma? 1 ya, 1 jadi per 10. Kemudian 7-nya ditulis di atas dan 15-nya di sini di depan ya. Nah, ini sebenarnya masih bisa disederhanakan ya. Coba disederhanakan, berarti 2/10 kalau disederhanakan dibagi berapa? Dibagi 2. Nah, kalau atas dibagi 2, bawah pun dibagi 2, sama dengan 2 dibagi 2, 10 dibagi 2, 5 ya. Nah, ini sudah tidak bisa dibagi lagi karena sudah sangat sederhana ya. Nah, kemudian yang 25 per 100. Ini sebenarnya bisa dijadikan EPB dulu ya. EPB dulu, dicari EPB dulu 25 dan 100 ya. 25 dibagi 5 sebentar, 25 dibagi 2 nggak bisa kan? 25 dibagi 3 nggak bisa, 25 dibagi 4 nggak bisa. Nah, 25 dibagi 5 bisa ya, yaitu 5. Kemudian 100 dibagi 5, 20. Nah, kalau dua-duanya bisa dibagi, maka lingkarilah sebagai EPB. Kemudian, sekarang, yang 5 ini bisa dibagi berapa? Ya, dibagi 5. 5 dibagi 5, 1, 20 dibagi 5, 4. Ya, karena dua-duanya bisa dibagi, lingkari lagi sebagai EPB. Nah, ini kan udah nggak bisa lagi nih. 1 dibagi lagi udah nggak bisa ya, udah mentok. Maka FPB-nya adalah 5. Yang ini yang dilingkari dikalikan. 5 kali 5 sama dengan 25. Nah, yang 25 ini dijadikan FPB, dijadikan pembagi untuk menyederhanakan. Jadi 25. Tulis di sini 25, di bawah pun ditulis 25. 25 dibagi 25 hasilnya 1. Ya, 100 dibagi 25 hasilnya 4. Nah, ini udah mentok, udah nggak bisa dibagi lagi ya. Kemudian yang ini, yang nomor 3. Dibagi berapa? Cari lagi EPB-nya. Cari lagi EPB-nya, yaitu 125 dan 1000. Ya, cari lagi EPB-nya. 125 dibagi berapa? Dibagi 5 ya. 125 dibagi 5 berapa? 25. Kemudian 1000 dibagi 5, taruhlah 100 dulu ya. Dibagi 5 yaitu 20 kan, tambahkan 1, tadi nolnya ketinggalan. Nah, gitu. Jadi 200. Kemudian 25 bagi berapa lagi? Iya, 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5. 200 dibagi 5 hasilnya 20 dulu ya. 20 bagi 5 berapa? 4 kan? Nah, ini 0 yang ditinggalkannya simpan di sini jadi 40. Oh iya, karena ini bisa dibagi, dua-duanya lingkari sebagai EPB. Kemudian yang ini juga lingkari. Nah, kemudian 5 dibagi berapa lagi? Dibagi 5 ya. 5 dibagi 5 1. 40 dibagi 5 8. Nah, dua-duanya bisa dibagi, lingkari. Maaf, lingkarinya yang ini ya, ini salah. Nah, kemudian 1 bagi 5 udah ya, udah ini udah mentok, udah sangat mentok. Ya udah sampai sini dulu, berarti FPB-nya 5 kali 5 kali 5 sama dengan 5 kali 5. 5 kali 5 25. 25 kali 5 125 ya. Ini yang 125 ini sebagai EPB. Sebagai pembagi dari sini. Jadi 125 yang atas, di bawah pun 125. 125 dibagi 125 hasilnya 1. 1000 dibagi 125 adalah 8 ya. Begitu. Kemudian ini, kalau bilangan campuran, bilangan pecahan campuran ya. Yang 4 simpan dulu ya, yang 4 simpan dulu. Yang 5/10 dulu aja, perhatikan. Ini 5 dibagi 5. Yang bawah pun dibagi 5. Berapa jadinya? 5 bagi 5 1. 10 bagi 5 2. Nah, baru yang ini bilangan bulatnya simpan di sini 4. Jadi 4 1/12
2, udah tidak bisa dibagi lagi. Kemudian yang ini 25 dulu ya, 25 dulu per 100. Ini sama dengan yang tadi ya, 25 bagi 25. Boleh dicari EPB dulu ya. 25 dibagi 25 1. Kemudian 100 bagi 25 4. Nah, bilangan bulat yang tadi ketinggalan simpan di sini ya, jadi 3 1/4. Nah, yang ini 125 tadi udah ya, yang ini sama ya dengan yang nomor 3. Berapa tadi hasilnya? Dibagi 125 dibagi 125, hasilnya 1/8. Yang 10-nya simpan di sini. Jadi 10 1/8. Nah, yang ini 7/10. Bisa dibagi? Tidak bisa ya. Sudah sederhana ini. Jadi ini yang nomor 7 tidak bisa disederhanakan. Kalau tidak bisa disederhanakan, udah saja sampai sini ya. Ini sudah mentok, nggak bisa disederhanakan. Demikian penjelasan dari Ibu ya. Yang intinya gini, pokoknya gini ya. Kesimpulannya, kalau di belakang koma 1 angka, itu ditulisnya per 10, maaf. Kalau 2 angka di belakang koma ditulisnya 1/100. Kalau 3 angka di belakang koma per 1000 ya, ditulisnya seperti ini. Pernya di bawah. Kemudian dan seterusnya ya, kayak seperti itu. Demikian anak-anak, semoga paham. Kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan tanya ke Ibu ya. Selamat belajar. Oh iya, ini ada latihan ya. Latihan. Ini latihannya. Nomor 1 0,5, nomor 2 0,15, 3 0,125, 4 1,75, nomor 5 8,5, nomor 6 16,5, nomor 7 5,205, 8 3,05, 9 12,025, 10 1,5. Selamat belajar.